Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Dusty Friend Forever, dirilis pada tahun 2005. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan kalian dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Karan yang sedang menerima piala penghargaan, tapi piala itu akan dia berikan kepada temannya yang bernama Raj. Di sana, Karan bercerita tentang Raj, karena berkatnya dia bisa ada di sana. Di rumah, Karan mempersembahkan piala itu untuk Raj atas nama persahabatan mereka. Lalu, kita dibawa ke flashback beberapa tahun yang lalu. Karan merupakan keturunan dari keluarga kaya. Pagi itu, dia mencoba menemui ibu dan ayahnya yang sedang berkumpul dengan teman-teman mereka. Karan meminta waktu ibunya untuk bermain dengannya, tapi dia malah disuruh pergi oleh ibunya. Lalu, Karan menghampiri ayahnya yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, tapi Karan juga disuruh pergi oleh ayahnya. Lalu, Karan menemui adiknya bernama Nandini untuk mengajaknya bermain, tapi Nandini tidak mau bermain dengan Karan. Lalu, Karan memaksa Nandini agar mau bermain dengannya, tapi hal itu membuat Nandini berteriak memanggil ibunya. Tidak lama kemudian, ibunya datang lalu memarahi Karan yang selalu mengganggu adiknya. Karan yang merasa diabaikan oleh keluarganya, dia menjadi kesal, lalu menendang bola dan mengejar bola itu. Saat berlari, Karan tiba-tiba tersandung batu dan jatuh ke jurang. Di sana Karan berteriak minta tolong, tapi untung saja teriakannya itu didengar oleh seorang anak bernama Raj. Di sana, Raj bertanya kenapa Karan bisa jatuh ke jurang, tapi Karan tidak mau memberitahunya. Karan berterima kasih kepada Raj karena telah membantunya. Lalu Karan mengajak Raj berkenalan. Raj yang melihat tangan Karan terluka, lalu dia mengobati luka itu. Diketahui, Raj merupakan anak yatim piatu. Dia tinggal bersama seorang paman, tapi paman Raj sangat kejam kepadanya. Dan mulai hari itu, mereka menjadi teman yang sangat akrab. Malam harinya, Karan masih kesal kepada ibu dan ayahnya, karena mereka tidak pernah ada waktu untuk dirinya. Tiba-tiba, terdengar ada suara dari luar kamarnya, dan ternyata itu adalah Raj yang ingin bertemu dengannya. Di sana, Raj sangat kagum dengan kamar Karan yang begitu besar, begitu juga dengan tempat tidurnya yang begitu empuk. Jauh berbeda dengan dirinya, yang selalu tidur di teras rumah, dalam keadaan kedinginan dengan atap yang bocor. Karan yang melihat baju Raj robek, lalu dia memberikan bajunya, sambil mengatakan, mulai sekarang, semua barang milikku juga menjadi milikmu. Lalu mereka bermain di sana. Keesokan harinya, pada saat mereka sedang bermain, tiba-tiba paman Raj datang lalu memukulnya dengan alasan karena Raj belum mengerjakan tugasnya. Karan yang tidak terima temannya dipukul, lalu dia melempar paman Raj dengan batu yang membuat kepalanya berdarah. Lalu Raj bertanya kenapa Karan melempar pamannya dengan batu. Karan menjawab kalau dia tidak terima jika temannya dipukul. Malam harinya, Karan merasa khawatir dengan keadaan Raj karena malam itu hujan deras. Lalu Karan menemui Raj yang sedang tidur dalam keadaan kedinginan dengan atap yang bocor. Karan yang merasa kasihan, dia meletakkan payung di atas Raj supaya air bocor tidak mengenainya. Bahkan Karan menunggu Raj sampai besok pagi. Keesokan paginya, mereka tiba-tiba terbangun karena pembantu Karan datang untuk memberitahukan kalau ayah dan ibunya sudah menunggunya dari tadi untuk mengajak Karan pergi. Lalu, Karan mengajak Raj bertemu ibu dan ayahnya dan mengenalkan Raj kepada mereka. Di sana, terlihat orang tua Karan tidak menyukai Raj dan melarang Karan untuk berteman dengannya. Tapi Karan bersikeras akan tetap berteman dengan Raj, walau apapun yang terjadi. Bahkan bila perlu, dia juga akan mengajak Raj untuk sekolah bersamanya dan tinggal di rumah mereka. Orang tua Karan yang malas berdebat, akhirnya mengizinkan Karan berteman dengan Raj. Lalu Karan mengajak Raj ikut bersamanya kemanapun ia pergi. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Di asrama putri, Karan dipergoki oleh penjaga asrama yang sedang berduaan dengan gadis bernama Lina.
Di sana, penjaga asrama akan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tapi tiba-tiba yang datang adalah Raj yang sedang menyamar menjadi polisi karena dia tahu Karan dalam masalah. Setelah itu, mereka pergi dari sana yang meninggalkan Lina begitu saja. ये दोस्ती तेरे दम से है ये दोस्ती तेरे दम से है ये सांस भी तेरे दम से है. Kemudian mereka pulang ke rumah. Setibanya di sana, Ras selalu menyapa ibu Karan. Tapi beda dengan Karan, bukannya menyapa ibunya, malah dia membuat ibunya kesal. Karena Karan memanggil ibunya dengan sebutan Nyonya, tentu saja membuat ibunya sedih. Kemudian pembantu menghampiri Karan dengan mengatakan kalau dia dipanggil ayahnya. Ternyata di sana sudah ada ayah Lina yang bernama Barusa dengan bermaksud ingin minta tanggung jawab Karan karena telah memperkosa anaknya di asrama putri. Di sana Barusa mengarang cerita karena ingin memeras ayah Karan. Karan yang merasa cemas lalu Ras menyuruhnya pergi. Di sana, Ras mengatakan kalau Karan sama sekali tidak memperkosa Lina karena mereka suka sama suka. Kalau seandainya Karan memperkosa Lina, kenapa Lina tidak berteriak atau minta tolong, sedangkan di sana banyak orang. Baru saya merasa rencananya terbongkar, lalu dia pergi dari sana. Setelah itu, Ras memberitahu Karan kalau masalah sudah selesai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu, Karan menyuruh Ras untuk bersiap-siap karena mereka akan pergi. Ras yang penasaran, lalu dia bertanya kemana mereka akan pergi. Awalnya Karan tidak mau memberitahukan, tapi Ras terus mendesaknya. Karan mengatakan kalau mereka akan pergi ke rumah Anjali karena dia akan bertunangan hari ini. Mendengar itu, tentu saja membuat Ras kaget karena Anjali tidak pernah memberitahunya. Karan mengatakan kalau Anjali dijodohkan oleh kakaknya dan dia tidak bisa menolak perjodohan itu. Diketahui, ternyata Anjali dan Ras sudah berteman dari kecil, dan Ras diam-diam mencintai Anjali. Dia berencana akan menyatakan cintanya setelah mereka dewasa, tapi sampai sekarang belum juga dikatakan. Ras tidak tahu apa Anjali juga mencintainya atau tidak. Lalu Karan menyuruh Ras untuk mengatakan cintanya kepada Anjali sebelum semuanya terlambat. Karena terburu-buru, Ras lupa membersihkan busa jenggotnya. Di dalam mobil, Karan bertanya, apa yang akan kamu katakan kepada Anjali setelah kamu bertemu dengannya? Lalu Ras menjawab kalau wajah Anjali adalah wajah yang ingin selalu ia lihat. Hanya Anjali gadis yang ia impikan selama ini. Saat jantungnya berdetak, itu hanya untuk Anjali. Jadi dia minta Anjali untuk tidak menolak cintanya karena dia sangat mencintai Anjali. Lalu Karan menyuruh Ras untuk membersihkan busa jenggotnya karena jika tidak Anjali akan pergi setelah melihatnya. Setibanya di rumah Anjali, Ras heran kenapa di sana terlihat sepi. Karan mengatakan jangan-jangan pertunangan Anjali sudah selesai. Lalu Karan meminta Ras untuk memanggil Anjali. Tidak lama kemudian Anjali keluar dengan senyuman di wajahnya. Lalu Ras langsung memegang tangan Anjali untuk melihat cincin pertunangannya. Anjali heran apa yang sedang Ras lakukan. Ternyata Karan membohongi Ras dengan tujuan supaya Ras segera menyatakan cintanya kepada Anjali. Karan lalu meminta Ras untuk mengatakan yang sebenarnya. Atau kalau tidak, dia yang akan memberitahukan Anjali. Ras berusaha menutupi mulut Karan agar tidak memberitahu Anjali. Tapi tiba-tiba Karan memutar rekaman yang ia rekam pada saat mereka di dalam mobil. Mendengar rekaman itu, Anjali senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka kalau Ras mencintainya. Dan ternyata Anjali juga mencintai Ras. Setelah itu, Ras mengajak Anjali untuk menikah. Tapi Anjali meminta Ras menemui kakaknya terlebih dahulu. Kalau kakaknya setuju, maka mereka akan menikah. Ras mengatakan untuk tidak perlu mencemaskan hal itu, karena Karan sudah mengatasinya. Di sisi lain, Karan menemui kakak Anjali dan istrinya di rumah. Di sana Karan langsung ke intinya, kalau dia ingin melamar Anjali untuk Ras karena mereka saling mencintai. Awalnya kakak Anjali tidak setuju, karena Ras belum mempunyai pekerjaan dan rumah sendiri. Kalau seandainya Ras memiliki semua itu, maka dia akan setuju jika Ras menikahi Anjali. Karan mengatakan kalau masalah itu tidak perlu khawatir,
karena mulai besok Ras akan mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal sendiri. Setelah itu, Karan datang ke kantor ayahnya dan tentu saja membuat ayahnya senang dan juga kaget karena sebelumnya Karan tidak pernah datang ke sana. Di sana, Karan mengatakan kalau mulai sekarang dia akan bergabung dalam perusahaan ayahnya karena Ras telah mengubah hidupnya. Tentu saja, mendengar itu ayah Karan sangat senang dan akan berterima kasih kepada Ras karena telah mengubah hidup Karan. Lalu, Karan memberikan surat lamaran kerja atas nama Ras. Ternyata, Karan berusaha membujuk ayahnya untuk menerima Ras di perusahaan ayahnya karena sebentar lagi Ras akan menikah dan itu salah satu syaratnya. Setelah itu, Karan menemui Ras dan Anjali sambil memberikan surat penerimaan kerja di kantor ayahnya. Karan mengatakan kalau Ras sudah punya pekerjaan dan juga tempat tinggal sendiri. Di sana Anjali bertanya, kenapa Karan belum menikah? Lalu Karan menjawab, karena dia belum menemukan gadis yang bisa membuat jantungnya berdebar saat melihat gadis itu. Dan saat melihatnya, ada kilauan cahaya di matanya. Tapi tiba-tiba, Karan melihat ada cahaya yang dipantulkan dari anting-anting seorang gadis yang sedang berjalan tidak jauh dari tempat mereka. Karan terus melihat ke arah gadis itu, tapi tiba-tiba gadis itu masuk mobil dan pergi. Lalu Karan mengatakan kalau dia akan mencari tahu siapa nama gadis itu dan di mana tempat tinggalnya. Singkat cerita, Ras dan Anjali pun bertunangan. साजन की हो गई सजनिया 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 सजनिया. Di sana Karan kembali bertemu dengan gadis yang ia lihat beberapa hari yang lalu, dan ternyata gadis itu bernama Kajal. Mereka sedikit mengobrol di sana, dan diketahui ternyata Kajal masih jomblo, dan itu artinya ada kesempatan Karan untuk mendekatinya. Lalu Karan merayu Kajal, yang hingga akhirnya membuat Kajal pergi dari sana. Setelah itu, Karan menemui Ras dan Anjali, lalu mengabarkan kalau dia jatuh cinta kepada Kajal dan akan menikahinya. Karan berjanji kalau Kajal adalah gadis terakhir yang ia cintai, dan dia tidak akan pernah mencintai gadis lain. Karan sangat berharap kalau dia bisa menikahi Kajal suatu hari nanti, dan mereka berencana akan menikah di hari yang sama. Lalu, Anjali memberitahu Ras kalau kakaknya sudah menetapkan pernikahan mereka, yaitu bulan depan. Kemudian, scene berpindah. Pada saat Kajal dan temannya keluar dari apartemen, tiba-tiba Kajal mendapat kejutan dari Karan, yaitu sebuah cincin lamaran. Di sana, Karan kembali merayu Kajal kalau dia akan melakukan apapun untuk gadis yang ia cintai, asalkan gadis itu menerima cintanya. Kajal mengatakan kalau dia akan menerima cinta Karan, tapi dengan satu syarat kalau dia akan menguji cinta Karan. Jika Karan bisa melewati ujian itu, maka mereka resmi pacaran. Keesokan harinya, Kajal mulai menguji cinta Karan. Dia minta Karan menemaninya olahraga, mengecat apartemen, membawa barang belanjaan, bahkan menyuruh Karan membersihkan kamar mandinya. Tidak hanya itu saja, Kajal juga menyuruh Karan untuk mengantar es krim ke lantai 30 dengan jalan kaki naik tangga. Tapi untung saja semua itu bisa dilewatinya. Walaupun kaki dan tubuhnya terasa sakit, tapi dia akan tetap memperjuangkan cintanya. Di sisi lain, Kajal merasa bersalah dan juga menyesal karena telah memperlakukan Karan seperti itu. Kajal menangis karena sampai sekarang Karan tidak menelpon atau menemuinya lagi. Dia beranggapan kalau Karan marah kepadanya dan tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tapi ternyata Karan sudah ada di balik pintu yang sedang mendengarkan penyesalan Kajal. Sebenarnya Kajal juga mencintai Karan, hanya saja dia ingin melihat keseriusan Karan yang benar-benar mencintainya atau tidak. Karan kembali memberi cincin kepada Kajal sambil mengatakan kalau dia akan melakukan apapun untuk gadis yang ia cintai. Suatu hari, Barusa datang ke rumah Anjali sambil membawa undangan Ras dan Anjali. Di sana dia menjelekan Ras dengan mengatakan kalau Karan telah merusak kehidupan putrinya bernama Lina. Setelah Karan mempergauli Lina, dia pergi begitu saja. Dia takut kalau Ras akan memperlakukan Anjali seperti itu. Barusa meminta kakak Anjali untuk membatalkan pernikahan Anjali dengan Ras, karena menurutnya mereka hanya bisa mempermainkan para gadis. Setelah puas dengan mangsanya, maka mereka akan ditinggalkan. Di sisi lain, Lina juga menemui Kajal. Ia menceritakan tentangnya dengan Karan dan juga menjelekkan Ras. Awalnya, Kajal tidak percaya apa yang diceritakan oleh Lina, tapi Lina tidak berhenti sampai di situ saja. Lalu dia menunjukkan fotonya dengan Karan waktu kejadian di asrama putri.
Setelah melihat foto itu, Kajal langsung menelpon Karan. Dia sangat marah setelah mendengar cerita dari Lina. Dia mengira kalau Karan akan mempermainkan cinta dan juga hidupnya. Kajal berterima kasih kepada Lina karena telah membantunya untuk selamat dari permainan Karan. Lalu Kajal meminta Karan untuk tidak menghubunginya lagi, dan mulai saat itu hubungan mereka putus. Dan malam harinya, Karan menceritakan kejadian itu kepada Ras, dan tentu saja membuat Ras sedih setelah mendengarnya. Keesokan harinya, Ras menemui Anjali untuk membatalkan pernikahan mereka, dengan alasan kalau Karan sudah putus dengan Kajal. Sedangkan sebelumnya, mereka sudah berjanji untuk menikah di hari yang sama. Bagaimana mungkin dia bisa bahagia di atas kesedihan temannya? Tentu saja, Anjali tidak terima dengan keputusan itu, karena undangan mereka sudah disebarkan. Lalu Anjali meminta Ras bicara langsung dengan kakaknya. Setelah itu, Ras menemui kakak Anjali. Ras mengatakan kalau dia akan membatalkan pernikahannya dengan Anjali, dengan alasan dia tidak bisa bahagia di atas kesedihan temannya. Karena baginya Karan adalah segalanya, dan dia tidak tega melihat temannya sedih. Ternyata Barusa juga ada di sana. Dia mencoba memperburuk keadaan dengan mengatakan kalau Ras sama seperti Karan yang hanya ingin merusak kehidupan para gadis, seperti apa yang Karan lakukan kepada putrinya. Ras jadi emosi karena Barusa menghina tentang Karan, tapi kakak Anjali mencoba membela Barusa. Dia juga menjelekkan keburukan Karan. Ras yang tidak terima Karan dihina, dia lalu menampar kakak Anjali yang membuat Anjali marah kepadanya. Lalu Anjali juga menghina Karan dan Ras. Anjali mengatakan kalau selama ini Ras selalu hidup ketergantungan dengan Karan, mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, dan yang lainnya. Bahkan cintanya ia korbankan untuk Karan. Lalu Anjali mengembalikan cincin tunangan mereka dan mengusir Ras dari sana. Malam harinya, Karan sangat marah karena Ras memutuskan hubungannya dengan Anjali hanya demi dirinya. Ras yang tersinggung dengan ucapan Anjali, dia memutuskan untuk pergi dari rumah Karan dan juga dari kehidupannya karena dia merasa selama ini dia tidak memiliki identitas selain menjadi bayangan Karan. Bahkan dia juga memutuskan persahabatan mereka. Karan sangat marah karena Ras akan memutuskan persahabatan mereka, lalu membiarkan Ras pergi kemanapun yang ia inginkan. Keesokan harinya, Karan mengantar Ras pergi ke bandara. Di sana, Karan minta maaf atas kejadian semalam dan kembali meminta Ras untuk tidak pergi. Tapi Ras sudah bulat dengan keputusannya kalau dia akan pergi dari kehidupan Karan untuk selamanya. Setibanya di bandara, Ras lalu berpamitan dengan Karan. Tapi tiba-tiba Karan dibuat kaget karena dia melihat darah yang keluar dari hidung Ras. Lalu Karan membawa Ras ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sana dokter Aditi mengatakan kalau Ras mengalami penyakit langka, yaitu kelainan sumsum tulang, di mana penyakit tersebut bisa membuat tubuh seseorang berhenti memproduksi sel darah merah, dan penyakit tersebut tidak ada obatnya. Biasanya, orang yang mengalami penyakit seperti itu hidupnya tidak lama lagi. Mendengar itu, tentu saja membuat Karan sedih. Dia percaya kalau setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu Karan membujuk Ras untuk tidak khawatir, dan jangan percaya apa yang dikatakan dokter. Kemudian, Karan mengajak Ras untuk bertemu Anjali. Tapi Ras mengatakan kalau Anjali akan menikah hari ini dengan pria lain. Lalu Ras meminta Karan untuk mengantarnya melihat Anjali yang memakai gaun pengantin. Di sana Ras menangis melihat gadis yang dicintainya menikah dengan orang lain. Singkat cerita, Karan pergi ke berbagai negara untuk menemui para dokter dan mencari obat penyakit yang dialami Ras. Tapi semua jawaban sama yang ia dapatkan, kalau penyakit seperti itu memang sampai sekarang tidak ada obatnya, dikarenakan penyakit tersebut langka. Kemudian scene berpindah. Ras menemui ibu Karan, lalu mengajaknya bertemu dengan Karan yang sedang mabuk berat di rumahnya. Karan menjadi depresi karena dia tidak terima temannya sebentar lagi akan meninggal. Di sana ibu Karan sangat marah, lalu menampar Karan karena dari dulu sampai sekarang Karan tidak pernah memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Dia selalu memanggil ibunya dengan sebutan nyonya. Karan beralasan karena dari kecil ibunya tidak pernah ada waktu untuk bersamanya dan tidak pernah memberikan kasih sayang seorang ibu. Lalu ibu Karan minta maaf atas apa yang ia lakukan selama ini kepada Karan.
Setelah itu, Ras menyuruh Karan untuk memperbaiki hubungan dengan Nandini adiknya. Tapi pada saat Karan ingin menemui Nandini, pembantunya memberitahukan kalau Nandini pergi ke rumah temannya. Lalu ibu Karan membenarkan kalau Nandini memang pergi ke rumah temannya. Ternyata Nandini ada di klub bersama temannya. Di sana Nandini mabuk, lalu kesempatan itu dimanfaatkan oleh temannya dengan mencoba ingin memperkosanya. Tapi untung saja Karan datang tepat waktu. Di rumah, Karan menceritakan kejadian itu kepada ayah dan ibunya. Tapi Karan minta untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun yang akan membuat Nandini malu. Di sana, ayah Karan minta maaf karena selama ini dia tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anaknya. Setelah itu, Ras mengajak Karan pergi ke sebuah klub untuk menghibur diri mereka. Ternyata, Ras merencanakan sesuatu, di mana sebelumnya dia sudah bertemu dengan Kajal. Di sana, Ras menceritakan kejadian yang sebenarnya. Akhirnya membuat Kajal percaya kepada Ras dan memutuskan untuk balikan dengan Karan. Di klub, mereka bertemu dengan Kajal. Sebenarnya, Karan sudah tahu kalau semua itu adalah rencana Ras untuk menyatukannya kembali dengan Kajal. Lalu Karan menemani Kajal berdansa. जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम आए और तुम आए और तुम आए और तुम आए. Satu persatu, masalah sudah diselesaikan oleh Ras, dan sekarang dia sudah siap menghadapi kematiannya. Setelah itu, Ras mengajak Dr. Aditi untuk minum kopi di kafe. Tapi tidak lama kemudian, Anjali juga datang ke sana. Lalu Ras berpura-pura pacaran dengan Dr. Aditi untuk membuat Anjali cemburu. Anjali yang mengetahui hal itu, dia mendekati Ras lalu kembali menghinanya. Anjali memberitahu Dr. Aditi kalau Ras hanya ingin merusak kehidupannya saja dan menyuruh Dr. Aditi untuk meninggalkan Ras sebelum semuanya terlambat. Ras kembali sedih karena Anjali masih saja menghinanya. Dr. Aditi bermaksud ingin memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada Anjali, tapi Ras melarangnya. Setelah selesai menghina Ras, Anjali lalu pergi. Tapi tiba-tiba penyakit Ras kembali kambuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Karan yang mengetahui hal itu, dia langsung menemui Ras. Karan terlihat sangat panik. Dia sedih melihat kondisi Ras seperti itu. Lalu Ras memanggilnya dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan terjadi apa-apa. Karan mengajak Ras untuk berobat ke luar negeri karena dia yakin dokter lain bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi Ras menolak karena dia tahu kalau penyakitnya itu tidak ada obatnya. Ras meminta Karan untuk tidak menangis pada saat dia meninggal nanti. Tidak lama kemudian, orang tua Karan dan Kajal datang menemui Ras. Orang tua Karan minta maaf kepada Ras karena selama ini mereka sudah salah menilai Ras. Yang mereka tahu selama ini kalau Ras hanya berpura-pura berteman dengan Karan, hanya ingin harta mereka saja. Tapi setelah tahu kebenarannya, mereka sangat menyesal. Kenapa dari dulu mereka tidak pernah menganggap Ras bagian dari keluarga mereka. Tidak lama kemudian keadaan Ras semakin memburuk. Lalu Dr. Aditi menyuruh rekannya untuk mencari darah O positif. Tapi rekannya mengatakan kalau stok darah sebelumnya sudah habis. Dr. Aditi sangat kebingungan dari mana mendapatkan darah O positif dengan cepat, apalagi darah seperti itu memang langka. Lalu Dr. Aditi mengumumkan pencarian darah itu di TV. Di sisi lain, Anjali dan suaminya mengetahui berita itu dan langsung menuju ke rumah sakit. Anjali yang tahu darah itu untuk Ras, dia tidak jadi mendonorkan darahnya karena dia sangat membenci Ras. Lalu Karan dan Dr. Aditi mengejarnya. Di sana, Karan memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, akhirnya Anjali bersedia mendonorkan darahnya untuk Ras. Singkat cerita, Ras telah sadar dari komanya. Dia tidak menyangka ternyata Anjali yang telah mendonorkan darah untuknya. Lalu Ras berterima kasih kepada Anjali karena bantuannya dia bisa bertahan hidup sampai dia melihat pernikahan Karan dan Kajal. Setelah itu,
Ras minta izin kepada Dokter Aditi kalau di pernikahan Karan nanti, dia akan menari dan bernyanyi, tapi Dokter Aditi yang akan menemaninya. Dan karena merasa iba, dengan terpaksa Dokter Aditi menyetujuinya. Beberapa hari telah berlalu, tibalah pernikahan Karan dan Kajal dilangsungkan. Dokter Aditi dan Ras bernyanyi di sana. मुझे झूम झूम के गाने दो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी मैं खुशी विच नाचदा फिरा Pada saat bernyanyi, tiba-tiba penyakit Ras kambuh lagi, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana, semua orang menangis melihat keadaan Ras yang semakin memburuk. Karena penyakit Ras tidak ada obatnya, akhirnya dia meninggal di pelukan Karan. Kemudian, scene berpindah ke masa sekarang. Terlihat Karan yang masih melihat fotonya bersama Ras. Lalu seseorang datang, meminta Karan untuk turun, karena semua orang sudah menunggunya. Di sana, Karan bertemu dengan Dokter Aditi. Begitu juga Anjali dengan suaminya. Tidak lama kemudian, ibu Karan datang bersama Kajal, sambil memegang tangan seorang anak. Dan ternyata itu anak Karan dan Kajal, yang bernama Raj. Lalu Karan menggendong anaknya, dan film pun berakhir.